Film The Mystery of Human Puppet dibuka dengan seorang kakek yang sedang membuat patung manusia di sebuah goa misterius. Patung itu ia celupkan ke dalam kolam berisi mantra, lalu dititipkan kepada muridnya bernama Helen Mincy untuk dijaga selama 9 hari hingga menjadi manusia sempurna. Tiba-tiba muncul sosok wanita misterius dari dalam air. Di sisi lain, kebakaran hebat melanda istana Luoyang, tepatnya di aula Qian Yuan. Di tengah kekacauan, seorang pejabat hukum dari Bingzhou bernama Di Renji menyaksikan sosok mencurigakan berlari di atas atap. Merasa itu adalah pelaku, Renji langsung mengejarnya. Namun sang pelaku lihai menggunakan teknik ilusi api hingga akhirnya berhasil kabur. Tak lama, Kapten Han Yuan datang menanyakan kejadian itu. Namun karena Renji tidak memberi penjelasan, Han Yuan justru mengusirnya. Keesokan harinya, Renji bersama gurunya Sang Guan Qiu dipanggil menghadap kaisar dan permaisuri di kerajaan karena insiden terjadi di pusat kekuasaannya. Permaisuri memerintahkan penyelidikan menyeluruh. Atas rekomendasi Sang Guan, Renji resmi ditunjuk sebagai penyelidik dan ditugaskan bersama Li Qingfang yang merupakan komandan pengawal istana sekaligus pengawal pribadi permaisuri. Keesokan harinya lagi, penyelidikan dimulai dari puing-puing istana. Di sana mereka kembali bertemu Han Yuan yang sempat hendak mengusir Renji. Tapi ia langsung berubah hormat setelah tahu Renji sudah naik pangkat mendapat mandat kekaisaran. Han kemudian menyerahkan barang bukti berupa boneka kayu hangus yang ditemukan di lokasi kejadian. Saat diteliti, boneka itu mengeluarkan cairan seperti darah. Renji pun curiga ada hal yang mencurigakan di balik insiden ini. Ia segera memerintahkan Han mengumpulkan peta kota, denah aula, dan daftar toko pengrajin kayu. Sesampainya di markas, Renji menggambar sketsa wajah pelaku malam itu. Qingfang mengenalinya sebagai topeng khas pasukan rahasia Yonggan dari kuil Qifei. Padahal ia juga mengisahkan bahwa kuil itu diyakini telah musnah sejak era dinasti lama. Han kemudian datang membawa daftar toko dan Renji lalu memilih menyelidiki toko pengrajin tertua dan paling terpercaya yaitu milik Liuda. Di sana sambil menyamar sebagai pelanggan, mereka mencari informasi tentang jenis kayu yang bisa mengeluarkan darah. Liuda menjelaskan bahwa kayu itu bernama Kaoli Spatou Kolobus Hoji, berasal dari Nanzhou dan Yongzhou, dan memang dikenal berwarna merah darah serta digunakan untuk pengobatan. Di sana Renji diberi boneka kecil sebagai cindera mata. Namun tanpa disadari, ada 4 perampok yang mengawasi mereka dari luar bersiap menyerang toko Liuda. Di tempat lain, Helen Mincy yang diberi tugas menjaga justru memperlakukan wanita boneka titipan gurunya dengan kasar karena merasa terganggu dengan wajah sang boneka. Tak disangka, wanita boneka itu melawan dan melukai Mincy. Dalam kekacauan, ia mencuri kunci dan melarikan diri. Sementara itu, Renji yang masih menyelidiki boneka pemberian Liuda terkejut saat menemukan ukiran tulisan misterius di tubuh boneka itu. Di waktu yang sama, 4 perampok diam-diam mengintai toko Liuda. Namun karena perampok kelas teri, mereka belum berani bertindak. Sementara itu di dalam, diam-diam Renji kembali menemui Liuda dan menanyakan lebih dalam tentang boneka manusia.
Liu Da menjelaskan tentang jenis kayu langka dari Gunung Kunlun yang menyerap hawa dingin selama ratusan tahun hingga menyerupai kristal es. Katanya, kayu itu pernah ditemukan 30 tahun yang lalu oleh seorang ahli bernama Gongxi Sisi. Namun belum sempat lanjut bercerita, Liu Da tiba-tiba diseret oleh helaian rambut putih misterius dan lenyap. Saat dikejar, pelakunya ternyata seorang kakek tua berambut putih yang bisa mengubah manusia menjadi balok kayu. Renji dan King Fang berusaha menangkapnya, tapi sang kakek terlalu kuat. Usai kejadian itu, King Fang menegur Renji karena bertindak tanpa izin. Namun jadi salah tingkah karena Renji sadar ia diam-diam sering mengawasinya setiap hari. Di luar toko, keempat perampok lari panik melihat kejadian aneh tadi. Namun dalam pelarian salah satu dari mereka malah tergoda mendekati wanita cantik misterius di jalanan. Tanpa tahu bahwa wanita itu adalah boneka hidup yang kabur. Ia pun dibunuh secara brutal. Di hari berikutnya, Han Yuan melaporkan ditemukannya jasad korban yang kering seperti kehabisan darah. Renji dan King Fang segera ke lokasi dan melihat kondisi mayat yang mengenaskan. Di sana mereka juga melihat Helan Minxi yang nampak datang mengamati dari kejauhan. Setelah itu, Minxi kembali ke goa dan mendapat teguran keras dari sang guru. Kakek berambut putih itu memintanya menyingkirkan sifat arogansi dan segera menemukan kembali wanita boneka sebelum semuanya terlambat. Sementara itu di markas, Renji dan King Fang melaporkan temuannya kepada Sang Guan Qiu. Mereka menunjukkan sketsa topeng pendekar Yonggan yang sebelumnya bertarung dengan Renji. Sang Guan mencurigai kakek berambut putih adalah sosok bertopeng itu, namun Renji menolak pendapat itu karena postur tubuh dan cara bertarungnya berbeda. Sang Guan juga menduga jika Liu Da dan si kakek putih berasal dari kelompok yang sama. Ia juga menduga kebakaran di istana Liaoyang adalah pengalihan untuk menyembunyikan sesuatu yang besar. Kemudian Renji bersumpah, siapapun dalangnya, ia akan menegakkan keadilan. Sementara itu, di sisi lain kota, wanita boneka berkeliaran. Ia mencuri pakaian dan berbaur seperti manusia. Dan tanpa sengaja ia bertemu Cangkem, seorang pelajar yang langsung jatuh hati padanya. Namun Minxi tiba-tiba muncul dan menyegel si wanita boneka. Sebelum ia sempat dibawa pergi, 3 perampok muncul ingin balas dendam atas kematian rekannya. Minxi pun terpaksa melawan mereka lebih dulu. Tapi setelah menang, wanita boneka itu sudah kabur bersama Cangkem. Saat dalam pelariannya, segel wanita itu berhasil dilepaskan. Ia mulai menunjukkan sisi manusiawinya dan hubungannya dengan Cangkem tumbuh menjadi cinta. Karena tak punya tempat tinggal, Cangkem pun membawa wanita itu ke rumahnya untuk melindungi sementara. Sementara itu di markas, Renji kembali meneliti boneka dari Liu Da. Ia menemukan bahwa di bagian punggungnya terdapat ukiran tanggal lahir, memberi petunjuk baru tentang misteri ini. Sementara di rumah Cangkem, wanita boneka itu mulai tertarik dengan tulisan dan buku, membuat Cangkem senang dan mengajarinya cara membaca. Di sisi lain, Renji dan King Fang kembali menyelidiki rumah Liu Da. Di sana Renji teringat petunjuk tentang seorang bernama Gongxu Sisi yang dulu mencari kayu Kunlun. Ia juga mengingat tokoh legendaris Luban dari negara Lu. Lalu terkejut saat menemukan sebuah patung dengan lukisan tulisan Yue di dalamnya. Esok harinya, Renji melapor ke permaisuri. Awalnya ia ragu, namun dorongan dan kepercayaan dari sang permaisuri membuatnya berani mengungkapkan petunjuk penting bahwa Liu Da pernah menyebut kayu ajaib Kunlun dan nama Yue yang ternyata merujuk kepada penasihat negara Yingwu Si Yue yang juga adalah ayah dari sang permaisuri. Namun bukannya murka, permaisuri justru mendukung penuh agar Renji berani mengambil keputusan dan tidak ragu dalam menyelidiki kasus ini. Di sisi lain, malam itu di rumah Cangkem,
Ia masih dengan tekun mengajari wanita boneka membaca. Secara mengejutkan, wanita itu mulai bisa mengucapkan kata-kata pertamanya. Cangkem yang bahagia pun makin semangat mengajarinya hingga akhirnya tertidur di sampingnya. Namun di tempat lain yang penuh rahasia, terkuaklah fakta mengejutkan. Minci ternyata diam-diam bekerja sama dengan pendekar bertopeng Yonggan untuk memburu wanita boneka. Minci menyimpan rahasia besar mengenai masa lalunya. Pendekar Yonggan itu menyatakan misi ini dilakukan demi memenuhi wasiat kaisar terdahulu. Tetapi Minci justru memiliki niat membalaskan dendam dan menghancurkan kekaisaran saat ini. Dan di belakang mereka tampak seorang pria dirantai, menjadi tahanan misterius dalam rencana gelap mereka. Di keesokan harinya, Cangkem terkejut mendapati wanita boneka itu telah menyerap seluruh isi 100 buku dalam semalam. Kini ia dapat bicara fasih, bersikap sopan, dan bahkan melayani Cangkem layaknya raja. Wanita itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Jiang Yue, nama yang ia ambil dari puisi yang dibacanya. Ketika ditanya bagaimana ia bisa belajar begitu cepat, Jiang Yue menjelaskan bahwa ia dibesarkan di hutan oleh seorang pemburu bisu. Karena tidak pernah diajari berbicara, ia tumbuh dalam keheningan. Baru setahun pemburu itu meninggal, ia meninggalkan hutan, dan kemampuan membaca yang dimilikinya mungkin merupakan bakat alami yang selama ini tersembunyi. Sementara itu di markas, Renji melaporkan hasil penyelidikannya kepada Sangguan. Ia menyampaikan bahwa telah mengungkapkan soal kayu kunlun kepada permaisuri. Namun ada temuan mengejutkan lainnya. Sangguan melengkapi tulisan bulan lahir yang terbakar di punggung boneka kayu. Sangguan melengkapinya dan terkuak bahwa tanggal dan waktu lahir itu identik seperti milik permaisuri sendiri. Ia menjelaskan bahwa boneka itu dibuat dengan teknik rahasia kuno, biasa digunakan untuk menduplikasi tubuh manusia, biasanya demi niat jahat. King Feng langsung marah karena sang permaisuri terseret dalam masalah kelam ini, tetapi Sangguan menenangkannya, meyakinkan bahwa ini pasti ulah pihak licik yang memanipulasi keadaan. Ia kemudian berpesan kepada Renji agar berhati-hati, karena kasus ini bisa menguncang kestabilan negara. Selanjutnya, Renji mengunjungi Han Yuan untuk menginterogasi 3 perampok kelas teri yang menyerahkan diri. Mereka mengaku bahwa adik keempat mereka mati mengerikan. Mereka juga menyebut nama Minci yang tengah memburu wanita boneka. Dan tiba-tiba datanglah Han Yuan memberikan petunjuk penting tentang rumah Cangkem, dan mereka bergegas berencana menangkapnya di sana. Namun kakek berambut putih terlebih dahulu menemui Jiang Yue. Rupanya mereka masih punya misi rahasia yang belum rampung. Jiang Yue juga memohon agar jika misi itu berakhir, ia ingin bebas dari takdirnya. Saat Renji, Han Yuan, dan King Fang datang dengan pasukan ke rumah Cangkem, Renji lebih dulu melihat sosok mencurigakan di atas bukit dan memintakan Han Yuan untuk mengikutinya diam-diam. Di dalam rumah, Jiang Yue yang menyadari kedatangan mereka langsung memohon kepada sang kakek agar Cangkem tak dibunuh. Namun terlambat, King Fang sudah menangkapnya dan sekarang mencoba menangkap Jiang Yue juga. Pertarungan pun tak terhindarkan. Sang kakek berhasil melarikan diri sambil membawa Jiang Yue dan meninggalkan pesan yang membingungkan. Wanita mengandalkan kekuasaan untuk mencapai tujuan. Setelah kekuasaan dicabut, ia akan merebut kembali. Pesan itu pun membuat Renji semakin curiga ada rencana besar yang tersembunyi. Sementara itu, Han Yuan membuntuti sosok misterius yang ternyata adalah Minci. Di dalam ruangan itu, Minci masuk ke tempat persembunyiannya dan menemui pendekar bertopeng Yonggan. Saat topeng itu dibuka, terungkaplah kejutan besar bahwa pendekar Yonggan itu adalah Sangguan sendiri. Kembali ke markas, Renji dan King Feng menginterogasi Cangkem. Namun Cangkem tidak bisa memberi banyak informasi sebab ia tidak pernah tahu siapa sosok kakek berjubah putih. King Feng yang emosi pun mulai menyiksanya. Barulah Cangkem mengungkapkan bahwa Jiang Yue sangat luar biasa mampu membaca 100 buku hanya dalam semalam. Tak lama kemudian,
Han Yuan kembali dengan laporan hasil penyidikannya. Sementara itu, sesampainya di goa persembunyian, Jiang Yue dan sang kakek putih disambut oleh Min Si. Namun tak ada salam menghangat. Jiang Yue langsung menyerangnya sebagai balas dendam atas perlakuan kejam yang ia alami saat dirantai. Kakak itu menenangkan Jiang Yue dan menyatakan bahwa kini dirinya sudah jauh lebih kuat baik dalam ilmu pengetahuan maupun bela diri. Ia pun menyerahkan sebilah pedang, Klemar-Klemer, sebagai senjata utama Jiang Yue. Sementara di tempat lain, Sang Guan menggelar diskusi serius bersama Renji dan Ging Fang. Ia menyoroti temuan penting, tanggal lahir permaisuri terukir di tubuh boneka. Itu berarti akan ada tiruan permaisuri lain yang bisa muncul. Sang Guan meyakini bahwa kakek misterius itu kemungkinan bersembunyi di kuil Zhang Yuan dan mereka harus bertindak cepat sebelum situasi makin kacau. Sementara itu di dalam goa, Jiang Yue yang sedang puak papung secara mengejutkan lumpuh akibat racun yang diberikan oleh Min Si secara licik. Saat tubuhnya tak bisa digerakkan, Min Si mencoba bertindak seleketep. Namun Jiang Yue berhasil memulihkan diri di saat krusial dan langsung balik mengajar Min Si. Pertarungan sengit pun pecah. Tak lama Renji, Ging Fang, Sang Guan dan pasukan mereka datang dan langsung berusaha menangkap Jiang Yue. Jiang Yue sempat memberikan perlawanan hebat, namun karena jumlah musuh terlalu banyak, ia akhirnya tumbang dan tertangkap. Sang Guan lalu memerintahkan Jiang Yue dibawa ke istana, sementara dirinya akan lebih dulu menghadap kaisar untuk memberikan laporan. Di tempat lain, Min Si berhasil melarikan diri ke tengah hutan. Di sana, ia disambut oleh pasukan rahasia Chifei dan para ksatria bertopeng Yonggan. Tapi yang paling mengejutkan, Min Si dipanggil dengan nama aslinya, yaitu Wang Fuseng, sang putra mahkota. Ternyata selama ini ia adalah pewaris sah kekaisaran yang telah lama mempersiapkan pasukan untuk merebut tahta dengan kekuatan penuh. Sementara itu, Han Yuan menyusup ke markas lama yang dulunya digunakan oleh Min Si dan Sang Guan. Di sana ia berusaha menyelamatkan seorang tahanan misterius. Secara mengejutkan, ia dibantu oleh sang kakek berambut putih. Tak lama kemudian Renji muncul dan memberi hormat kepada kakek itu, yang ternyata adalah Yuan Tianggan, penasihat legendaris yang terkenal dengan puisi ramalan Taubi. Yuan Tianggan menjelaskan bahwa puisi ramalannya mengisyaratkan adanya bahaya besar yang akan menimpa permaisuri. Tapi ia menegaskan ramalan bukanlah takdir mutlak, melainkan peringatan agar generasi sekarang bertindak bijak dan benar untuk menentukan arah sejarah. Keesokan harinya, Renji dan Ging Fang membawa Jiang Yue ke istana. Ging Fang sempat curiga karena Renji terlihat ragu, terutama setelah pertemuannya dengan Yuan Tianggan. Namun Renji memilih menyembunyikan isi percakapan mereka. Sesampainya di istana, Sang Guan lebih dulu melapor kepada kaisar. Ia membawa Jiang Yue ke hadapan sang kaisar dan semua orang terkejut karena wajah Jiang Yue persis dengan sang permaisuri. Sang Guan lalu menjelaskan bahwa Jiang Yue adalah boneka manusia, ciptaan dari kayu ajaib Kunlun dan dibentuk menyerupai permaisuri melalui teknik rahasia langka. Bahkan, Sang Guan menyebut bahwa Renji sendiri pernah menemukan sisa-sisa boneka manusia di bekas kebakaran Aula Longyang, yang kini menjadi bukti kunci dalam mengungkapkan konspirasi besar ini. Namun saat Sang Guan menyinggung soal masa lalu ketika permaisuri masih kecil, seorang peramal mengatakan bahwa wajahnya punya tanda-tanda jadi Maharani. Demi melindungi tahta, dua orang penting pun Wu Si Yue dan Yuan disebut menyembunyikan fakta tersebut dan menciptakan boneka pengganti sebagai alat kendali politik. Mendengar pernyataan itu, permaisuri bertanya langsung pada Renji apakah itu benar. Secara mengejutkan, Renji justru membantah teori Sang Guan. Menurutnya jika Loyang benar-benar terbakar, mustahil ada boneka yang tersisa. Ia juga mencurigai Wu Si Yue memalsukan data lahir agar tuduhan bisa dialihkan. Renji kemudian mempersilahkan Jiang Yue untuk bicara.
Secara mengejutkan, Jiang Yue mengaku dirinya bukan boneka, tapi pengawal Mei Hua yang memang dilatih untuk melindungi permaisuri sejak kecil. Sang Guan pun panik dan keceplosan menyebut nama Pangeran Li Zong, tokoh yang seharusnya sudah dihapuskan. Ternyata Renji telah menangkap semua dalang kejahatan itu, yaitu Minxi, keponakan asli permaisuri yang wajahnya dikuliti hidup-hidup oleh Li Zong. Rencana besar Li Zong adalah membakar istana Luoyang, menanamkan boneka palsu di sana, dan memancing Renji agar menyelidiki arah yang salah, semua demi menggulingkan kekuasaan permaisuri. Tapi terakhir belum selesai, Renji justru menuding Sang Guan sebagai otak di balik semua ini. Ia mengungkap masa lalu kelam saat kaisar terdahulu membentuk pasukan rahasia Qifei untuk memburu keluarga bermarga Wu. Salah satu korban pembantaian itu adalah Jenderal Li Junxian, ayah kandung King Fang. King Feng menguatkan tuduhan itu dan Renji menunjukkan bukti aroma bubuk fosfor dari topeng pembunuh sama seperti yang dipakai oleh Sang Guan. Akhirnya Sang Guan tak bisa mengelak. Ia kemudian memperlihatkan identitas aslinya sebagai pengkhianat. Para penjaga pun segera mengepung dan kebenaran yang selama ini terkubur dalam konspirasi istana akhirnya terbongkar habis-habisan. Sang Guan akhirnya menunjukkan jati dirinya sebagai anggota pasukan rahasia Qifei. Ia memanggil puluhan anak buahnya lalu menghabisi semua penjaga istana. Dengan penuh kemarahan, Sang Guan menyampaikan kekecewaannya kepada kaisar yang menurutnya telah dibutakan oleh sang permaisuri. Ia berniat membunuh kaisar demi mengembalikan tatanan kekaisaran lama yang menurutnya lebih murni. Namun permaisuri dengan tegas angkat bicara. Ia menegaskan bahwa nama kaisar terdahulu tidak boleh dicemarkan. Justru di masa tuanya, kaisar telah memilih menghentikan pertumbuhan darah dan membubarkan pasukan rahasia Qifei demi menebus dosanya. Maka secara resmi, pasukan Qifei seharusnya sudah tidak ada. Permaisuri kemudian menyudutkan Sang Guan dengan keras menyatakan bahwa ia hanya memanfaatkan nama kaisar lama untuk melegalkan rencana kudeta demi ambisi pribadinya. Dengan lantang, permaisuri mengungkapkan semuanya adalah jebakan. Ia memang sengaja membiarkan para pemberontak muncul di hadapan kaisar agar wajah-wajah pengkhianat ini bisa terbongkar langsung di depan publik istana. Sang Guan yang merasa tidak bisa mundur lagi langsung menyerang. Namun Renji telah bersiap. Ia memanggil pasukan bayangan yang selama ini disembunyikan untuk menjaga keselamatan kaisar dan permaisuri. Di luar istana, Li Zong juga mencoba melancarkan serangan lewat gerbang utama. Tapi Han Yuan telah menunggunya di sana, lengkap dengan ribuan pasukan yang langsung mengepung dan menahan mereka. Di dalam istana, pertumpahan besar pecah. Sang Guan menunjukkan kekuatan sebenarnya. Justru api dan teknik mematikan toeng-toeng dari bibirnya membuat Renji dan para pengawal terdesak. Di tengah kekacauan itu, kakek Yuan muncul dan menyelamatkan mereka. Namun pengkhianatan tak terduga terjadi. Seorang selir istana yang sejak tadi nampak diam, tiba-tiba menusuk kakek Yuan dari belakang. Sang kakek pun tumbang tak berdaya. Saat Sang Guan hendak menusuk permaisuri, Renji dengan heroik maju dan rela menjadi tameng. Ia tertusuk demi melindungi sang pemimpin. Melihat peluang, Jiang Yue menyerang Sang Guan dan berhasil melukainya. Namun di tengah pertempuran itu, King Feng yang mencoba membantu justru terkena serangan api Sang Guan dan tubuhnya terbakar. Berkat kerjasama Jiang Yue, Renji, dan pengorbanan King Feng, akhirnya Sang Guan pun berhasil dikalahkan. Tapi situasi belum sepenuhnya tenang. Li Zong yang terluka parah masih menyeret tubuhnya masuk ke istana, berniat membunuh permaisuri. Namun sebelum sempat menyerang, pasukan kerajaan yang tersisa langsung menghabisinya di tempat. Dalam detik-detik terakhirnya, kakek Yuan mengutarakan permintaan terakhir kepada sang permaisuri agar Jiang Yue dilepaskan dan diberi kehidupan yang tenang, bebas dari intrik politik dan penderitaan. Permaisuri pun menyanggupi permintaan itu. Setelah semua badai berlalu, Jiang Yue akhirnya kembali ke sisi cangkem. Bersama mereka memulai hidup baru yang damai jauh dari kekacauan istana. Film ditutup dengan Renji yang memberikan pesan bijak kepada sang permaisuri. Ia berharap sang pemimpin akan selalu memerintah dengan kasih sayang dan kebijaksanaan agar dicintai rakyatnya. Kemudian muncul puisi terakhir, mengungkap bahwa penyair misterius di balik ramalan Tao Bi ternyata adalah Liu Da. Film pun kisut.
Oke guys, itulah alur cerita film The Mystery of Human Puppet. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.